Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 1076-1080. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Ekspresi Wei Suifeng serius saat berada di kapal hantu. Dia memeriksa kerusakan di kepala Qin Mu sebelum segera mengetuk kepalanya dengan jari-jarinya secara berurutan. Dia mencoba menggunakan 7 tulisan penciptaan kitab suci iblis surgawi pendidikan agung untuk menyegel jiwa dan embrio roh Qin Mu agar jiwanya tidak pergi. Tak lama kemudian, tubuhnya berubah menjadi bayangan mungil dan memasuki harta karun ilahi embrio roh Qin Mu di alisnya dengan suara mendesing. Kitab suci iblis surgawi pendidikan agung adalah teknik yang ia peroleh dari kitab suci Santo penebang kayu. Teknik yang dikembangkan oleh kultus Santo surgawi adalah teknik yang ia wariskan. Tubuh yang berubah menjadi bayangan hitam disebut teknik ilusi hantu. Selain itu, ada juga teknik mirip cermin yang memungkinkan tubuh seseorang menjadi seperti cermin. Wei Suifeng mendatangi harta karun ilahi embrio roh Qin Mu dan melihat sekelilingnya. Ia terkejut, harta karun ilahi embrio roh Qin Mu jauh berbeda dari milik orang lain. Harta karun itu luas, seperti alam semesta prasejarah. Tidak heran dia begitu kuat. Dia memeriksanya dan melihat harta karun ilahi embrio roh Qin Mu runtuh. Meteorologi kacau, dan geografi di dalamnya terbalik. Semuanya runtuh. Yin dan Yang, 4 simbol, 5 elemen, dan 7 bintang semuanya kacau. Teknik Celestial Dipper. Wei Suifeng berteriak pelan dan mengorbankan istana surgawinya sendiri untuk menghentikan kekacauan atribut dan menenangkan geografi. Ia melambaikan tangan, dan meteorologi tidak lagi kacau saat bintang-bintang kembali ke tempatnya. Dia segera memisahkan Yin dan Yang dan menenangkan 5 elemen untuk akhirnya menghentikan memburuknya cedera Qin Mu. Tiba-tiba, dia melihat pohon raksasa di dalam harta karun dewa embrio roh Qin Mu. Itu adalah luka yang ditinggalkan oleh tombak raksasa yang menusuk. Betapa kuatnya. Wei Suifeng terkejut. Dia baru merasa lega setelah menghapus seni ilahi yang tersembunyi di luka tombak itu. Embrio roh dan jiwa Qin Mu hancur berkeping-keping. Istana-istana surgawi semuanya hancur, dan embrio roh dan jiwanya nyaris tidak selamat. Wei Suifeng mengerutkan kening. Luka seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa disembuhkannya. Kesadaran Qin Mu goyah. Ia lemah seperti sehelai kain. Kakak, ada botol giok di leher Dragon Pea. Ada cairan purba di dalamnya. Wei Suifeng segera terbang keluar dari harta karun sucinya dan mengambil botol dunia labu dari leher naga kilin. Dia masuk dan mengambil beberapa cairan purba yang dia masukkan ke dalam kuali emas raksasa tempat dia menaruh kepala Qin Mu. Sepertinya Master Sekte Agung Wei memasukkan terlalu banyak cairan primordial. Naga kilin melihat cairan purba di dalam kuali dan berpikir, dia mungkin tidak tahu bahwa cairan itu digunakan untuk menyirami Ibu Pertiwi. Seharusnya tidak apa-apa memasukkan sebanyak itu, kan? Leher Qin Mu mulai menyerapnya, dan seolah-olah harta karun ilahi embrio rohnya memulai kembali gerakan penciptaan saat bintang-bintang yang hancur pulih. Diagram Taiji yang hancur juga meregenerasi dirinya sendiri dengan cepat. Siang dan malam mulai bekerja lagi saat gunung-gunung yang hancur bangkit kembali. Kabut dan hujan turun saat penampakan dewa-dewa kuno dihidupkan kembali. Embrio roh dan jiwa Qin Mu pulih dengan cepat seperti dagingnya. Wei Suifeng memegang botol dunia labu dan siap untuk menambahkan cairan purba ke dalam kuali kapan saja. Ia melihat jumlah cairan di dalamnya berkurang, dan setiap kali jumlahnya berkurang, ia menambahkan lebih banyak lagi. Dia masih merasa itu belum cukup, jadi dia mencubit mulut Qin Mu dan menambahkan lebih banyak cairan primordial ke dalam perutnya. Naga kilin terkejut, dan buru-buru mengingatkannya, Guru besar, kita tidak bisa menggunakan cairan primordial terlalu banyak. Kita bisa mati karenanya. Itu adalah harta yang digunakan untuk menyiram pohon primordial. Wei Suifeng memukul kepalanya untuk mengingatkannya, sambil berkata, apakah kamu pemimpin sekte, atau aku? Aku telah hidup lebih lama darimu. Garam yang kumakan lebih banyak daripada nasi yang kau makan. Aku tahu apa yang kulakukan. Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat tubuh Qin Mu membesar dan tak lama kemudian, tubuhnya menjadi jauh lebih besar darinya. Wei Suifeng terkejut, dan naga kilin berkata, Guru besar, garam yang Anda makan mungkin tidak lebih banyak dari nasi yang saya makan, karena nasi saya adalah pil roh. Wei Suifeng memukul kepalanya lagi dan menatap Qin Mu dengan gugup.
Kuali itu besar, tetapi tidak cukup besar untuk menampung tubuh Qinmu. Adik muda, keringat dingin mengucur dari dahi Wei Suifeng saat dia berteriak, tubuh jasmani barumu lebih buruk dari yang lama. Kau harus mengasahnya. Cepat manfaatkan teknikmu untuk mencegah tubuhmu menjadi besar tapi lemah. Qinmu merasa pusing. Dia membuka matanya untuk menatapnya sebelum menutupnya lagi. Wei Suifeng mengerutkan kening saat dia berjalan di sekitar kuali, berkata, tidak ada kerusakan pada tubuh jasmaninya. Luka-luka pada harta karun ilahi embrio roh dan istana surgawinya juga telah sembuh, jadi mengapa dia tidak bangun? Saat dia berpikir, kepala Qinmu membesar beberapa kaki lagi. Seolah-olah dia adalah seorang master muda dalam bidang penciptaan. Wei Suifeng segera mengeluarkan cairan primordial tambahan dari kuali, meskipun ia tidak dapat melakukan apapun terhadap cairan yang telah dipompanya ke dalam perut Qinmu. Selain itu, luka-luka Qinmu terlalu aneh baginya untuk mengetahui di mana tepatnya cairan itu berada. Siapa yang dia lawan hingga menerima luka seberat itu? Wei Suifeng bertanya dengan tergesa-gesa. Naga Kilin berkata, Dahong, kemungkinan besar tubuh pinjaman dari Kaisar Agung. Itu pasti yang mulia surgawi Hong dari generasi selanjutnya. Kaisar Agung. Jadi, cedera yang paling parah adalah pada kesadarannya. Aku tidak kuat dalam hal itu, jadi aku tidak bisa menyembuhkannya. Wei Suifeng mencoba menggunakan kesadarannya untuk menyentuh Qinmu. Setelah menyentuhnya, Wei Suifeng segera menyadari bahwa kesadaran Qinmu sedang dalam keadaan kacau, dan ia segera bertanya, saudaraku, bagaimana cara menyembuhkan luka pada kesadaran? Qinmu hampir tidak sadarkan diri ketika dia berkata, temukan Raja Dewa Gongyun. Dia berutang budi padaku. Setelah dia selesai berbicara, sebuah pohon harta karun darah naga terbang keluar dari alisnya, dan mendarat di samping kuali. Cabang-cabang pohon beterbangan kemana-mana, dan suara dao yang merdu terdengar dari sana. Wei Suifeng merasa lega saat melihatnya. Kesadaran Qinmu yang tersisa terbang keluar dan dimasukkan ke dalam pohon. Dia menggunakan ritme dao pohon untuk menjaga kesadarannya. Qinmu di dalam kuali juga berhenti mengembang. Lingkaran cahaya di sekelilingnya mengitarinya. Ada sekitar 2000 lingkaran cahaya, dan masing-masing memiliki penampakan dewa kuno. Mereka tinggal di sekitar tubuh jasmani Qinmu, dan mereka bersama-sama memurnikan cairan ekstra primordial di dalamnya. Wei Suifeng melihatnya dan merasa kagum. Pohon harta karun darah naga yang dicuri Qinmu dari Kaisar Langit memungkinkannya untuk mempertahankan sedikit kesadarannya. Di mana kita bisa menemukan Raja Dewa Gongyun? Wei Suifeng bertanya. Ki vitalnya mengalir keluar dan mengangkat Qinmu dari kuali sebelum meletakkannya di bawah pohon. Dia tidak mengenakan apapun karena pakaiannya dihancurkan oleh Dahong. Wei Suifeng melepas jubahnya, dan kilin naga memberikannya kepada Qinmu untuk dipakai. Qinmu duduk di sana tanpa bergerak sambil terus menggunakan teknik 3 eliksir tubuh penguasa untuk melindungi tubuh jasmaninya. Gelombang kesadarannya berasal dari pohon itu. 600.000 tahun yang lalu, terjadi perpecahan di langit surgawi naga Han. Raja ilahi Gongyun mungkin tidak akan melewatkan peristiwa sebesar itu. Yaner bertanya, mengapa kita tidak bisa kembali ke saat Ah Chou menyerang surga? Raja Dewa Gongyun telah mengikat Dahong saat itu. Akan mudah untuk menemukannya. Wei Suifeng menggelengkan kepalanya dan menggunakan kapal hantu. Kabut menyelimuti kapal itu sambil berkata, kalian juga akan berada di sana. 2 kelompok kalian tidak dapat hidup secara bersamaan kecuali satu kelompok menghilang. Kalian tidak dapat kembali ke sana. Dia akan menaruh Qinmu dan pohon itu di kereta ketika sinar cahaya bergetar. Sebuah kanopi raksasa muncul di kereta. Itu adalah kanopi yang melindungi surga surgawi Han hingga malam hari. Setelah itu, ia kembali ke kapal hantu. Kereta itu bertahan dari pertempuran antara Qinmu dan Dahong. Kanopi kereta itu runtuh, dan kereta itu pun ambruk. Wei Suifeng mengerutkan kening sambil melambaikan tangannya. Rune dao besar yang tak terhitung jumlahnya membentuk lingkaran raksasa yang meliputi pohon dan Qinmu. Dia mengulurkan tangannya untuk menepuk pelan, dan cincin itu mendarat di belakang kepala Yaner. Itu seperti lingkaran cahaya yang terbentuk oleh berkat dewa kuno. Wei Suifeng memanggil Lin Xiao dan berkata, ambilkan aku lentera lagi. Tunggu, beberapa lentera. Untuk berjaga-jaga kalau lentera itu rusak. Seekor naga betina datang berlari sambil membawa 9 lentera di paruhnya. Wei Suifeng mengambilnya, dan ke-6 naga surgawi, naga kilin, dan Yaner masing-masing mengambil 1. Ada 1 di pohon juga, dan dia memberitahu naga kilin, kita sudah menjadi zat yang tidak berubah dan tidak bisa meninggalkan kapal. Aku tidak tahu apakah itu 600.000 tahun yang lalu di luar, atau apakah itu berbahaya di luar sana. Hati-hati, dia memikirkannya dalam diam dan berkata, jika itu 600.000 tahun yang lalu,
pergilah dan temui putra Dewa Utara dan curi pagoda langit kaca untuk perlindungan diri. Wei Suifeng menyaksikan dengan cemas saat Kilin Naga, Yaner, dan yang lainnya meninggalkan kapal hantu. Di era ini, dia telah menggunakan jepit rambut milik Celestial Venerable Ling untuk bertransmigrasi kembali ke era Naga Han dan menjadi pemimpin pengawal hutan berbulu. Serangan terhadap permaisuri surgawi dan transmigrasi pengawal hutan berbulu terjadi saat itu. Era Naga Han saat itu aneh. Arus bawah yang gelap meledak dan memicu pertempuran yang sangat kejam. Pertarungan hidup dan mati reinkarnasi Kaisar Surgawi. Yang Mulia Surgawi Yun, Yang Mulia Surgawi Ling, Yang Mulia Surgawi Hao, Yang Mulia Surgawi Yue, dan Yang Mulia Surgawi Huo memimpin para ahli lainnya untuk membunuh reinkarnasi Kaisar Surgawi dan, dengan Nyonya Yuanmu sebagai Jue Wuchen, mengambil tubuh jasmaninya untuk mengakhiri kekuasaan para dewa kuno. Yang Mulia Surgawi Hong, Yang Mulia Surgawi Gong, Kaisar Dewa Langsuan, Raja Dewa Leluhur, Yang Mulia Surgawi Qiang, dan Yang Mulia Surgawi Yan dari generasi selanjutnya bangkit selama era ini, dan mereka secara bertahap mengambil alih aliansi surga. Itu adalah periode yang paling luas, epik, dan rumit dari era Naga Han. Meskipun Wei Suifeng tidak mengalami bagian sejarah ini secara keseluruhan, hanya mengalami bagian pertamanya, dia tidak dapat menahan rasa ngeri ketika mengingat pengkhianatan yang terjadi saat itu. Naga Kilin, Yaner, dan yang lainnya berjalan keluar dari kabut. Lingkaran cahaya di belakang kepala Yaner bergetar ketika dia bertanya, "Naga gendut, apa maksudnya dengan itu?" Naga Kilin berbicara dengan lembut. "Guru besar sekte meminta kita untuk menjadi pasangan terkutuk yang mencuri pagoda itu. Pagoda itu cukup dapat diandalkan untuk menjamin keselamatan kita." Yaner menatap dan tergagap, pasangan terkutuk yang dimarahi Pangeran Yuming setiap hari adalah kita. Mungkin, Naga Kilin juga tidak yakin. Dia bergumam, Master Sekte Wei tidak bisa diandalkan. Dia mungkin tidak bisa mengirim kita ke 600.000 tahun yang lalu. Mungkin, orang lain yang mencurinya. Mereka keluar dari kabut, dan Naga Kilin berubah menjadi pemuda yang kuat dengan kepala kilin dan lentera. Yaner berubah menjadi gadis gemuk yang juga memiliki lentera. Naga Surgawi berubah menjadi manusia dengan kepala naga yang juga memiliki lentera mereka sendiri. Kinmu duduk di lingkaran cahaya di belakang kepala Yaner dan membuka matanya dengan kepala pusing. Lentera di pohon harta darah naga di belakangnya bersinar. Pada saat itu, dia melihat bahwa pohon purba itu lebih besar dari sebelumnya. Kanopinya hampir menutupi alam primordial, dan daun-daun yang tak terhitung jumlahnya menghalangi langit dan menutupi matahari, bulan, dan bintang. Kinmu nyaris tidak membuka mata ketiganya untuk melihat, dan dia melihat ada dao surgawi yang menutupi langit. Adipati Langit sedang menutupi langit. Pertempuran untuk membunuh Kaisar Surgawi telah dimulai. Sebuah revolusi besar sedang terjadi diam-diam di alam primordial. Hari itu adalah hari ketika reinkarnasi Kaisar Langit menikahi Jue Wuchen. Banyak tamu yang diundang pada hari yang ceria ini. Reinkarnasi Kaisar Langit adalah seorang pemuda tampan bernama Chu Xiao yang berasal dari keluarga terpandang dan kaya raya. Chu Xiao selalu membantu yang membutuhkan. Ia memiliki kultivasi yang tinggi dan juga kuat. Reputasinya sangat baik di antara generasi muda alam primordial. Hubungannya dengan Jue Wuchen juga merupakan kisah yang menarik perhatian banyak orang di alam primordial. Chu Xiao juga memiliki kedudukan yang tinggi di antara manusia. Dia memiliki banyak teman manusia dan setengah dewa. Jue Wuchen adalah wanita cantik nomor 1 di alam primordial. Dia memiliki banyak pengagum dan terkenal di seluruh dunia. Bahkan Yang Mulia Surgawi Yun, yang monogami, memiliki beberapa pikiran terlarang. Hanya saja, permaisuri dari Istana Surgawi Surgahan adalah seorang wanita pemberani yang dikabarkan telah memukuli Yang Mulia Surgawi Yun hingga ia menyerah pada gagasan untuk memiliki Jue Wuchen sebagai selir. Rumor juga mengatakan bahwa Putra Langit Yin mencoba merayu Jue Wuchen, namun dia dipukuli oleh Yang Mulia Surgawi Hao, menyebabkan mereka berselisih. Namun, Yang Mulia Surgawi Hao juga tidak mendapatkan cintanya. Rumor juga mengatakan bahwa Kaisar Dewa Langsuan dan Yang Mulia Surgawi Hao juga bertarung, seperti air dan api. Mereka memiliki persahabatan yang mendalam, tetapi mereka berpisah karena dia. Karena itu, Kaisar Dewa Langsuan bertarung dengan Raja Dewa Leluhur untuk memperebutkan Jue Wuchen. Rumor mengatakan bahwa Adipati Langit bereinkarnasi menjadi orang biasa di alam bawah untuk memperjuangkannya. Hanya saja Raja Dewa Leluhur adalah putranya, dan memalukan bagi mereka untuk memperjuangkan wanita yang sama, jadi dia berhenti. Fakta bahwa Chu Xiao berhasil mendapatkan cintanya atas semua pahlawan itu membuat para dewa alam primordial terkesan. Oleh karena itu, kisahnya menjadi legenda yang dikagumi. Pada hari pernikahan Chu Xiao dan Jue Wuchen, para pesaing cinta seperti Kaisar Langit Yun,
Yang Mulia Langit Hao, dan Kaisar Dewa Langsuan menolak untuk menghadiri upacara pernikahan secara langsung karena mereka bukan mempelai pria. Sebaliknya, mereka memilih untuk mengirim orang-orang dengan hadiah. Meski begitu, Chu Xiao punya banyak teman, seperti Yang Mulia Yue dan Raja Dewa Leluhur, yang menghadiri upacara itu secara pribadi. Pada hari itu, para tamu memenuhi aula, yang dipenuhi dengan keributan. Tepat saat Chu Xiao dan Jue Wuchen hendak menikah, hal-hal aneh mulai terjadi. Ketika mereka melakukan ritual pernikahan, Jue Wuchen menepuk pelan bagian atas kepala Chu Xiao dengan telapak tangannya. Seni ilahi reruntuhan akhir miliknya berubah menjadi jurang besar yang dikirim ke kepalanya. Kekasih kecil, harimu juga menyenangkan. Jue Wuchen tertawa di sisi lain. Pada saat yang sama, para tamu yang tadinya tersenyum tiba-tiba bangkit dan menyerang Chu Xiao. Cahaya pisau dan bayangan pedang langsung mengubah aula pernikahan menjadi pemandangan pembantaian penuh kematian. Chu Xiao langsung menyadari bahwa dia telah ditipu. Meskipun ditipu oleh Jue Wuchen, dia masih reinkarnasi Kaisar Langit, dan roh primordialnya ada di dalam tubuhnya. Roh primordial ini hanya memiliki 2 jiwa, tetapi merupakan yang paling kuat di dunia. Dia mengenakan jubah merah besar, dan dengan goyangan lengan bajunya, tamu yang tak terhitung jumlahnya yang menyerangnya jatuh ke lengan bajunya. Dia mengibaskan lengan bajunya, dan darah segar serta tulang-tulang yang patah mengalir keluar. Begitu banyak darah sehingga membentuk sungai. Pada saat yang sama, Celestial Venerable Yue dan Ancestral God King berada di sampingnya. Celestial Venerable Yue memegang bunga persik dan meniupnya. Kelopak bunga itu layu dan jatuh. Seketika, tubuh Chu Xiao hancur seperti kelopak bunga itu. Yang Mulia Surgawi Yue, Chu Xiao berteriak sambil memaksa anggota tubuhnya kembali untuk menyambungnya kembali ke tubuhnya. Namun, Raja Dewa Leluhur menutupi kepalanya dengan kubah besar yang menjulang tinggi. Generasi pertama tubuh surga hebat dalam pertempuran, karena mereka memiliki garis keturunan Adipati Surga. Di dalam kubah, 49 dao surgawi membatasi roh primordial Kaisar Surgawi, mencoba menjebaknya di dalam tubuh. Rambut Chu Xiao berkibar, dia masih tetap berani seperti biasa. Meskipun roh primordial Kaisar Surgawi terperangkap, Raja Dewa Leluhur dan Yang Mulia Yue tidak dapat melawannya. Pada pertarungan pertama, dia melukai Yang Mulia Surgawi Yue dan Raja Dewa Leluhur sebelum menyerang Jue Wuchen hingga dia terbang. Ledakan, aula pernikahan terbuka lebar, dan Chu Xiao melihat keluar. Banyak sosok berdiri di luar, menyebabkan hati Chu Xiao tenggelam. Dia mengenali Yang Mulia Surgawi Yun, Yang Mulia Surgawi Hao, Yang Mulia Surgawi Ling, Kaisar Dewa Langsuan, Yang Mulia Surgawi Huo, dan Putra Langit Yin. Makhluk-makhluk kuat seperti itu bersembunyi di sana. Mata Chu Xiao berkedut saat tatapannya jatuh pada Yang Mulia Surgawi Hao dan Kaisar Dewa Langsuan. Kesedihan memenuhi matanya saat dia tertawa. Apakah ini pemberontakan? Ada Adipati Langit di atas, Ibu Pertiwi di bawah, dan penguasa Matahari Agung yang mengawasi langit. Pangeran Bumi juga mengawasi ini. Earthcount tidak akan datang. Seorang gadis bertanduk muncul dan berkata dengan jelas, "Paman, Earthcount masih membencimu." Tatapan mata Chu Xiao tertuju pada gadis itu sambil mengatupkan giginya dan berkata, "Su, aku yang membesarkanmu." Dia adalah Yang Mulia Surgawi Su dari generasi selanjutnya. Dia berkata dengan jelas, "Ya, aku ingat semua yang telah kau ajarkan padaku. Aku akan menggantikan Pangeran Bumi, tetapi aku juga ingin menggantikanmu. Heaven Duke juga tidak akan datang." Yang Mulia Surgawi Hao berkata dengan santai, "Ayah, Ibu Pertiwi juga tidak akan muncul. Kenyataannya, dia sudah muak denganmu. Bahkan, dia cukup bersedia membantu kita menutupi alam primordial." Chu Xiao mendongak. Langit tertutup oleh kanopi pohon purba. Bintang-bintang tidak terlihat, dan sinar matahari agung juga tidak dapat menjangkaunya. "Dasar bajingan kecil, roh primordialku terlalu kuat untuk kalian. Kalian sendiri." Chu Xiao tertawa, namun sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, masa datang untuk membunuhnya. Pada hari itu, Yang Mulia Surgawimu membuka sejarah, dan sejarah itu berlumuran darah. Kemudian, Kinmu menggunakan jepit rambut kayu persik untuk memanggil kapal hantu di sungai bergelombang untuk menciptakan kembali sejarah dan menghubungkan kembali sungai surgawi. Hal ini mengejutkan Putra Surga Yin, karena dia menyaksikannya. Dia mengucapkan sebuah kutipan legendaris, "Siapa yang memunculkan bagian-bagian lama dari sejarah?" Sejarah era naga Han dimusnahkan karena, di sana, bagian-bagian lamanya penuh dengan persekongkolan dan darah. Pada hari itu, Kaisar Langit jatuh. Dia adalah dewa kuno pertama dalam sejarah, makhluk tak terkalahkan yang mengakhiri situasi kacau para penguasa ciptaan yang saling membunuh. Dia menguasai alam semesta,
namun dia mati diam-diam di tangan para dewa surgawi yang setengah dewa dan manusia. Pada suatu saat, ia memiliki kesempatan untuk melarikan diri karena ia begitu kuat. Bahkan jika semua orang bekerja sama, akan sulit untuk menahannya di sana. Namun, saat dia mencoba melarikan diri dengan membunuh semua orang di sana, dia menghadapi kesadaran yang sangat kuat yang menghantamnya dan memaksanya mundur. Gong Yun, Chu Xiao merasa pusing, dan dia dihalangi oleh Yang Mulia Surgawi Yun, Yang Mulia Surgawi Hao, dan yang lainnya lagi. Saat itulah dia kehilangan kesempatan untuk hidup. Gong Yun, hehe, itu kamu. Chu Xiao tertawa saat melihat Jue Wuchen yang datang untuk membunuhnya, merasa ditertawakan. Siapakah yang mengira bahwa dua wanita yang pernah dicintainya akhirnya membunuhnya? Gong Yun tidak muncul, tetapi menatap pemandangan itu dengan dingin, menunggu pria yang mengkhianatinya itu mati. Chu Xiao hampir menjadi gila saat ia menggunakan seni ilahi yang lebih kuat dari semua makhluk di tahta kaisar. Meskipun merupakan reinkarnasi, ia masih lebih kuat dari semua orang dalam pertarungan 1 lawan 1. Dia menerobos lagi dan berteriak, "Ibu Pertiwi, cepat selamatkan aku. Aku akan menjanjikan apapun kepadamu." Cabang-cabang pohon primordial yang hijau bergoyang. Ibu Pertiwi dikelilingi oleh dewa-dewa kuno yang lahir dari alam primordial. Mereka terutama adalah burung phoenix, naga dewa, dan kilin. Mereka menatap Ibu Pertiwi, yang pura-pura tidak mendengarnya saat ia menyaksikan pemandangan itu dengan dingin. Senyum muncul di wajahnya saat ia berkata kepada dewa-dewa kuno phoenix di sampingnya, "Ketika aku memperoleh kesadaran dari pohon primordial, Kaisar Surgawi lah yang mengangkatku. Aku telanjang dan malu saat itu, karena aku baru saja lahir." Wajahnya sedingin es ketika dia berkata, namun ketika surga dibangun, dia mencoba mengambil alam purbaku. Chu Xiao putus asa, dan dia mencoba untuk keluar dari kebuntuan pohon primordial dengan bergegas menuju langit. Di belakangnya ada massa yang datang untuk membunuhnya. "Penguasa Matahari Agung!" Chu Xiao berteriak, "Penguasa Matahari Agung! Cepat selamatkan aku!" Namun suaranya tidak dapat menembus kanopi pohon purba. "Hitungan bumi, aku tahu kau bisa melihat ini." Chu Xiao panik dan berteriak, "Aku tahu aku salah. Tolong, demi persahabatan lama kita, Dao Friend." Keheningan menyelimuti Yudu. Chu Xiao bertarung dengan yang lain sambil berjalan. Dia pergi ke sungai surgawi untuk mencoba dan bergegas menuju surga. Air sungai surgawi berwarna merah tua karena darah orang-orang yang dia bunuh. Suara mendesing. Chu Xiao menghindari serangan demi serangan. Kemudian dia melihat seorang pemuda berkepala kilin dan seorang gadis gemuk berdiri di sungai surgawi. Ada 6 dewa berkepala naga di sana juga. Mereka melihat ke arahnya sambil membawa lentera. Chu Xiao membuka mulutnya. Dia samar-samar melihat sebatang pohon di balik lingkaran cahaya gadis gemuk itu. Seorang pemuda duduk di bawahnya. Yang Mulia Surgawimu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak kehilangan konsentrasi. Ledakan. Yang Mulia Surgawi Yun melepaskan teknik langit biru langit ungu untuk menjatuhkannya. Chu Xiao jatuh ke sungai surgawi sebelum bergegas keluar. Sosok-sosok mengelilinginya untuk menjebaknya. Di kejauhan, Kinmu menyaksikan kejadian itu sambil duduk di bawah pohon di lingkaran cahaya di belakang kepala Yaner. Ia dipenuhi rasa syukur. Sungai surgawi itu terbelah dua, dan sebuah sosok raksasa bergerak maju mundur bagai kilat. Segala macam seni ilahi digunakan, yang membuat orang-orang terkesan. Selama pertengahan era Nagahan, kekuatan jalur, keterampilan, dan seni ilahi sudah mengesankan. Para praktisi kuat yang memasuki jalur tersebut berkumpul di sana untuk membunuh demi masa depan makhluk setengah dewa dan makhluk pasca surgawi. Darah Kinmu mendidih. Ia ingin berdiri dan ikut bertarung, tetapi kesadarannya tercerai-berai. Ia hanya bisa menyaksikan mereka dari tempat yang jauh. Chu Xiao melarikan diri dan membunuh untuk keluar. Namun, tiba-tiba, gelombang kesadaran lain memaksanya kembali. Kinmu segera menyadarinya dan mengumpulkan sisa kesadarannya untuk berkata, "Yaner, Raja Dewa Gong Yun ada di dekat sini." Yaner terkejut dan senang saat melihat sekelilingnya. Kinmu berusaha mengangkat telapak tangannya dan mengeluarkan satu-satunya batu ilahi primordium agung yang diperolehnya dari zona karat darah. "Nagapi, gunakan ini." Batu Dewa Primordium Agung terbang keluar. Naga kilin mengambilnya dan meletakkannya di tengah alisnya. Kinmu mengajarkan kepadanya cara menggunakan batu itu untuk memperkuat dirinya. Naga kilin telah mempelajari pengetahuan tinggi 3 kandang sujun dan juga kesadaran dewa abadi 3 roh primordial, jadi dia mahir dalam hal itu. Dia menggunakan batu ilahi primordium agung untuk memungkinkan kesadarannya meledak. Dia memvisualisasikan 3 pagar pengetahuan tinggi. Bintang-bintang pagar terlarang ungu, pagar istana tertinggi, dan pagar pasar surgawi muncul di atas sungai surgawi. Pada saat itu,
kesadaran yang deras datang dalam bentuk suara seorang wanita. Raja Ilahi Sujun, Kinmu mendengus saat berada di bawah pohon. Dia menggunakan kesadarannya yang tersisa untuk menyentuh kesadaran Gong Yun. Apakah kamu ingat orang yang membawamu keluar dari istana leluhur? Kesadaran itu terbang ke dalam lingkaran cahaya Yaner dan berputar di dalam tubuhnya sebelum menciptakan penampakan Raja Ilahi Gong Yun di kepalanya. Dia berkata, Kaisar Agung melukaimu, kan? Orang yang menghalangi Dahong keluar dari surga surgawi Han adalah kamu, kan? Kamu melukainya dengan parah saat itu. Aku terlambat, dan aku hanya menemukan mayatnya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kinmu terkejut. Dahong meninggal. Aku tidak yakin apakah Duke Langit atau Ibu Pertiwi yang melakukannya, tetapi kesadarannya telah musnah. Dia mungkin sudah mati, tetapi dia tidak tertekan. Kesadarannya akan diproyeksikan turun dari kekosongan tertinggi dan dibangkitkan. Hanya saja ingatan Dahong akan hilang. Orang yang menyerang itu sangat kuat. Raja Dewa Gong Yun segera berkata, tentu saja aku akan membalas budi. Hanya saja Taichu belum mati. Aku akan mencarimu setelah aku membantu mereka menyingkirkan Taichu. Kesadaran Gong Yun menghilang. Hati-hati dengan Kaisar Agung. Dia abadi kecuali jejak kesadaran di kekosongan tertinggi dihancurkan. Aku merasakannya di dekat sini. Keringat dingin muncul di dahi Kinmu. Selama pertempuran dengan Dahong, dia terluka parah dan hampir mati. Dahong terjebak di alam kesadaran tertinggi terbalik dan harus pergi setelah terluka. Namun, serangan terakhir Kinmu adalah dengan mata ketiganya. Kekuatannya sangat mengerikan, dan mengenai alam kesadaran tertinggi terbalik ke dalam tubuhnya. Dahong mungkin tahu identitasnya terbongkar saat itu. Ditambah dengan bagaimana ia ditipu, ia mungkin menyerah pada tubuh jasmani Dahong. Yaner, mari kita tunggu mereka di surga, kata Kinmu. Yaner, naga kilin, dan 6 naga surgawi segera menuju langsung ke surga sambil membawa lentera di sungai surgawi. Pertarungan menjadi semakin brutal. Ketika mereka berkeliling medan perang, Kinmu melihat Putra Langit Yin tidak menyerang secara langsung. Sebaliknya, dia berjaga di luar, siap untuk menjebak jiwa Kaisar Langit. Kaisar Langit kuno meminta Yang Mulia Langit Hao dan Putra Langit Yin untuk bekerja sama membunuh Yang Mulia Langit Yu. Siapa yang tahu hal yang sama akan terjadi padanya? Kinmu tersenyum. Gerbang langit selatan semakin dekat, dan Kinmu semakin cemas. Pada saat yang sama, hujan turun dan membuat wajah Yaner dan yang lainnya memerah. Airnya jatuh ke sungai surgawi, dan menjadi merah pula, bagaikan sungai surgawi yang berdarah. Jantung Kinmu berdebar kencang. Kaisar Langit telah meninggal. Dia menoleh ke belakang dan melihat Yang Mulia Yun dan Yang Mulia Hao bergegas menuju langit. Penampilan Yang Mulia Yun berubah saat itu menjadi Yang Mulia Hao. Mereka berdua berada di alam tahta Kaisar, dan mereka terbang di atas Kinmu, Yaner, dan yang lainnya saat mereka bergerak cepat bersama menuju aula langit luminous di surga surgawi. Siapakah yang pertama kali memasuki tubuh jasmani Kaisar Surgawi? Kinmu begitu gembira hingga kesadarannya nyaris padam. Siapa yang mengambil tubuh jasmani Kaisar Langit setelah kematiannya adalah masalah sejarah yang kontroversial. Hanya sedikit yang tahu rahasianya. Tiba-tiba, Kinmu melihat sesosok tubuh bergerak di langit. Dia bahkan berada di depan Yang Mulia Yun dan Yang Mulia Hao. Mungkinkah itu Kaisar Agung? Hati Kinmu bergetar. Dia tahu bahwa 10 Celestial Venerable generasi selanjutnya memiliki 11 orang. Salah satu tubuh reinkarnasi dari Kaisar Agung menjadi Celestial Venerable di jajaran teratas aliansi surga. Dia memasuki tubuh jasmani Kaisar Surgawi menjelang akhir era Kaisar Tinggi dan membunuh Yang Mulia Surgawi Ling dengannya. Mungkinkah orang yang bergegas menuju surga sebelum Yun dan Hao adalah reinkarnasi Kaisar Agung? Pada saat yang sama, Kinmu melihat Raja Dewa Gong Yun. Dia berada di belakang Yang Mulia Surgawi Yun dan Yang Mulia Surgawi Hao, lebih cepat daripada Kinmu dan yang lainnya saat bergegas ke surga. Kesadarannya meledak, dan para dewa surga yang menemuinya jatuh ke dalam ilusi kesadarannya. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Bahkan sang penguasa Matahari Agung yang menyerang maju bersama para dewa bintang pun tertipu. Mereka tidak tahu di mana mereka berada. Kemunculannya menyebabkan kekacauan di langit, tetapi ketika dia menggunakan kesadarannya, kekacauan itu berakhir. Seolah-olah tidak ada yang bisa melihatnya langsung menuju ibu kota Giok dan aula langit luminous. Jelaslah dia juga menginginkan tubuh jasmani Kaisar Langit kuno. Gong Yun adalah Raja Dewa Purba, jadi untuk saat ini, Yang Mulia Surgawi Yun dan yang lainnya bukanlah tandingannya. Jika mereka memasuki aula langit luminous, orang yang paling mungkin menguasai tubuh jasmani Kaisar Surgawi adalah dia. Namun, kontes semacam itu mungkin akan membawa mereka bertemu dengan jiwa Kaisar Surgawi lainnya, bukan?
Kinmu berpikir cepat. Jiwa Kaisar Langit yang lain mungkin juga bereinkarnasi, dan orang itu kemungkinan adalah Yang Mulia Langit Xiao dari generasi selanjutnya. Apakah Xiao akan berada di surga? Ada banyak tempat untuk bersembunyi. Meskipun Nyonya Yuanmu menjadi Jue Wuchen, dia juga harus menginginkan tubuh jasmani Kaisar Surgawi. Mungkin bahkan permaisuri surgawi, yang dia bunuh melalui rencana jahat, menjadi Yang Mulia Surgawi lainnya yang bersembunyi di surga untuk bersiap mencuri tubuh Kaisar Surgawi. Kinmu mendengus dan terengah-engah. Dia merasa pusing. Dia terlalu naif dalam pemikirannya di masa lalu. Tampaknya pertempuran untuk memperebutkan Kaisar lebih rumit dari yang dia kira. 10 Yang Mulia Surgawi terus-menerus menimbulkan masalah dan saling menahan selama era perdamaian abadi. Mereka mengendalikan tubuh jasmani Kaisar Surgawi palsu bersama-sama. Tradisi seperti itu pasti terbentuk selama paruh kedua era Naga Han. Dia tidak dapat melihat pertarungan memperebutkan tubuh jasmani Kaisar Surgawi di Aula Langit Luminous, yang membuatnya kecewa, namun bagian sejarah itu telah ditetapkan. Dia sangat menantikan perubahan besar yang akan terjadi di surga Surgawi Naga Han. Setelah Kaisar Langit meninggal, kekuasaan akan dibagi lagi. Untuk mengamankan keempat dewa kuno, mereka akan membiarkan mereka berpisah dari surga dan kembali ke tanah leluhur mereka. Langit akan terus terbit dan meninggalkan alam purba, sehingga orang-orang tidak akan dapat lagi menemukan lokasi pasti dari istana leluhur. Ibu Pertiwi juga akan tumbuh lebih kuat karena kurangnya pengekangan dari surga. Dia tidak akan mampu menahan ambisinya selama era Kaisar Agung dan akan membantu putranya menjadikan surga surgawi Kaisar Agung Utara, yang merupakan kaisarnya. Itulah konsekuensi pertempuran hari ini. Yang Mulia Surgawi Yun dan Yang Mulia Surgawi Hao telah memasuki Aula Langit Luminous setelah reinkarnasi Kaisar Agung. Saat ini, Raja Ilahi Gong Yun juga berada di luar aula. Tiba-tiba sebuah telapak tangan raksasa datang dan menghantam dari luar dari dalam aula. Kinmu melihat telapak tangan itu dan merasakan bahwa telapak tangan itu dapat mengendalikan langit, bumi, dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Telapak tangan ini datang dari dalam Aula Langit Luminous, yang jauh darinya, tetapi dia masih merasakan tekanan. Seolah-olah ribuan dao langit dan bumi berada dalam kendali tangan ini. Tangan Kaisar Surgawi. Serangan itu ditujukan pada Raja Dewa Gong Yun, yang membuatnya lengah. Raja Dewa Wanita yang tak terkendali dari era primordial ini, istri Kaisar Agung, langsung hancur berkeping-keping. Kinmu hampir mengunyah gigi perunggunya. Dia ada di sana untuk menemui Raja Ilahi Gong Yun agar dia bisa menyembuhkan luka kesadarannya, namun, tanpa diduga, seorang Yang Mulia Surgawi mengendalikan tubuh jasmani Kaisar Surgawi dan membunuh Gong Yun hanya dengan satu pukulan. Keringat dingin membasahi dahinya. Tidak mungkin Kaisar Agung. Kaisar Langit juga mencintai Gong Yun, dan dia akan membiarkan tubuhnya tetap utuh. Lalu, siapa yang melakukan ini? Yang Mulia Yun, Yang Mulia Hao, Nyonya Yuanmu. Darah segar menetes dari tangan Kaisar Langit saat ditarik kembali. Teriakan terdengar dari Aula Langit Luminous. Kemungkinan berasal dari pertempuran para Yang Mulia Langit di dalam yang berusaha mengendalikan tubuh jasmani Kaisar Langit. Pembunuhan satu pukulan terhadap Gong Yun, yang menggambarkan kekuatan tubuh jasmani, membuat mereka lebih bertekad untuk mendapatkannya. Kematian Raja Dewa Gong Yun membuat para dewa di langit yang dikendalikannya melalui ilusinya terbangun. Penguasa Matahari Agung mengumpulkan para dewa bintang untuk mencari-cari sambil berteriak, "Hati-hati, kalian semua. Mungkin masih ada lebih banyak pemberontak. Lepaskan anjing-anjing surgawi yang mengaum." Dewa yang tak terhitung jumlahnya melepaskan rantai mereka saat anjing-anjing hitam kurus melompat turun dari awan ke mayat Raja Ilahi Gong Yun yang hancur untuk mengendusnya. Tak lama kemudian, banyak lagi yang terbang ke langit untuk mencari-cari. Kekacauan menguasai langit. Pada saat yang sama, Raja Dewa Leluhur, Yang Mulia Yue, Yang Mulia Ling, Kaisar Dewa Langsuan, dan yang lainnya bergegas menuju Aula Langit Luminous, meninggalkan penguasa Matahari Agung yang mengejar mereka. Yaner, Naga Kilin, dan yang lainnya telah menyelinap ke surga. Mereka menggigil saat melihat bagaimana Raja Dewa Gong Yun terbunuh dalam satu pukulan dari telapak tangan Kaisar Surgawi. Yaner berkata sambil gemetar, "Tuan muda, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Kinmu mengerang. Ia hendak berbicara ketika seorang dayang istana menghampiri mereka. Ia dalam keadaan linglung ketika ia menghampiri Yaner dan berkata kepada lingkaran cahaya di belakangnya, "Tubuh jasmaniku sudah mati. Penguasa Matahari Agung bermaksud untuk menemukanku dan membunuhku sepenuhnya." Yaner dan Naga Kilin terkejut, dan mereka bertanya, "Kamu adalah Raja Dewa Gong Yun?" Pelayan istana itu lemah. Hanya saja kesadarannya sedang kacau, jadi sulit untuk meminjam tubuhnya untuk hidup, yang membuatnya tampak kaku dan lesu.
Dia berkata dengan nada robot, aku tidak sebanding dengan penguasa Matahari Agung. Aku tidak bisa bertahan melawan pengepungan para dewa kuno itu. Lindungilah aku, yang mulia surgawimu. Naga Kilin hampir melompat ketika dia berteriak, bagaimana guru bisa menyelamatkanmu ketika dia bahkan hampir tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Pelayan istana menjawab, yang muliamu, lukamu lebih parah dari lukaku. Tidak sulit untuk memulihkan kesadaranku, tetapi hanya aku yang bisa menyembuhkan luka kesadaranmu. Kesadaran Kinmu berkata, bahwa dia pergi. Naga Kilin buru-buru bertanya, kemana, Master Sekte? Istana surgawi kura-kura hitam Dewa Utara. Kinmu menghela napas. Kita tidak tahu hasil pertempuran untuk mendapatkan tubuh jasmani Kaisar Surgawi, dan bahkan jika kita tahu, mereka tetap akan mencari orang untuk mencari Gong Yun. Mengingat banyaknya anjing pengaum surgawi yang dimiliki oleh penguasa Matahari Agung, akan sulit untuk menghindarinya. Jadi, kita hanya bisa dilindungi jika kita memiliki harta karun itu, pagoda langit berkaca, sekarang. Yaner merasa gembira. Naga Kilin meliriknya dan berkata, diamlah, kalau penguasa Matahari Agung menemukan kita. Yaner buru-buru merendahkan suaranya, tidak berani bersorak. Aku sudah lama ingin melihat harta karun nomor 1 yang legendaris ini. Pasangan terkutuk yang mencuri harta karun itu. Naga Kilin mendengus dingin dan berkata dengan enggan, adalah kita. Yaner bersorak pelan. Dia begitu gembira hingga tubuhnya gemetar. Kita akan menjadi legenda era Naga Han. Dewa pencuri yang disembah banyak orang. Legenda kita akan terus berlanjut bahkan setelah 600.000 tahun. Naga Kilin meliriknya dan berkata, lihatlah dirimu. Kita akan dikirim ke penjara sebelum kita mencapai istana surgawi kura-kura hitam jika kau terus seperti ini. Kita harus tenang. Yaner mengusap dahinya dan terkekeh. Aku tidak pernah melakukan hal yang semenarik ini saat mengikuti Celestial Venerable Yue. Kau tahu banyak hal, Fatih Dragon, bahkan hal-hal seperti ini. Itu sudah bisa diduga. Naga Kilin ingin mengangkat ekornya, tetapi ia menyadari bahwa ia telah menjadi manusia tanpa ekor. Hal ini membuatnya kesal. Cult Master akan membawaku bersamanya saat dia kembali ke desa. Kakek Kripel, pencuri dewa nomor 1, ada di desa. Saat dia membimbing Cult Master, dia menatap dalam-dalam dan berkata, aku juga mempelajarinya. Yaner sangat terkesan saat dia melihat bintang-bintang kecil di dalam matanya. Naga Kilin sangat puas, meskipun dia masih agak tidak senang. Sayangnya, ekorku tidak bisa diangkat dan diayunkan. Aku pasti akan terlihat mengagumkan. Banyak anjing raungan surgawi mengendus-endus area tersebut untuk menemukan Raja Dewa Gong Yun dan kaki tangannya. Suara penguasa Matahari Agung akan terdengar secara berkala. Pencuri wanita itu adalah Raja Dewa dari era prasejarah. Dia ahli dalam kesadaran dan tidak akan mati kecuali kesadarannya dihilangkan. Kita harus menemukannya. Yaner dan Naga Kilin membawa serta dayang istana. Gong Yun meminjam tubuh dayang istana untuk hidup. Cedera kesadarannya cukup serius sehingga membuatnya bergantung pada mereka berdua. Namun, dia selalu merasa bahwa Naga Kilin dan Yaner tidak bisa diandalkan saat memandang mereka. Hebatnya mereka membawa 6 naga surgawi. Naga surgawi itu mengandung garis keturunan Dewa Timur Qinglong, jadi saat anjing-anjing itu menciumnya, mereka tidak akan berani mendekat. Anjing-anjing itu adalah jenis yang aneh, tetapi mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Dewa Timur Qinglong. Ketika para naga surgawi berubah menjadi manusia dan berjalan bersama, bau mereka begitu pekat sehingga mereka dapat menekan anjing-anjing itu. Mereka berlari melewati separuh langit di tengah kekacauan dan mencapai istana surgawi Dewa Utara Xuanwu. Naga Kilin maju dan membangunkan para dewa kura-kura di pintu. Mereka sangat malas sehingga mereka ketakutan. Mereka tidak senang ketika terbangun, dan mereka bertanya dengan malas, apa tujuan kalian ke sini? Kami adalah keturunan Dewa Timur dan Dewa Selatan, dan kami di sini untuk mengunjungi Pangeran Yuming, kata Naga Kilin. Para dewa kura-kura melihat mereka tampak seperti ahli. Beberapa dari mereka adalah naga surgawi, dan ada seekor burung pipit naga dan seekor naga kilin, yang membuat mereka menyerupai keturunan Dewa Timur. Karena itu, mereka buru-buru berkata, jadi kalian semua adalah keturunan kedua dewa itu. Mohon tunggu sementara saya melaporkan kunjungan kalian. Setelah itu, salah satu dewa kura-kura berbalik untuk memasuki istana surgawi kura-kura hitam. Pangeran Yuming mendengarnya dan berkata dengan aneh, Dewa Timur Qinglong sangat suka berganti-ganti pasangan sehingga dia mungkin memiliki lebih dari 1 juta putra. Bahkan naga betina dikabarkan memiliki darahnya. Aku tidak yakin ayam mana yang dia gunakan untuk melakukannya. Kita bisa mengabaikan keturunannya, tetapi Dewa Selatan bersih. Aku belum pernah mendengar dia memiliki keturunan. Sekarang setelah putrinya ada di sini, kita harus menemuinya.
Dewa itu mengingatkannya, "Pangeran, mereka yang datang untuk berteman denganmu sebelumnya melakukannya untuk menipumu agar mendapatkan harta karun kami. Orang-orang ini mungkin mencoba melakukan hal yang sama." Pangeran Yuming tersenyum dan berkata, "Omong kosong. Mereka yang mencoba mendapatkan harta karun itu adalah Yang Mulia Surgawi Hao, Kaisar Dewa Langsuan, dan Putra Surga Yin. Aku sudah mendengarkan orang tuaku untuk menghindari mereka. Sebaliknya, Putri Dewa Selatan tidak mungkin begitu hina." Dewa itu ragu-ragu dan berkata, "Haruskah aku memberitahu kedua tuan itu? Aku bukan anak kecil. Kenapa kau harus memberitahu mereka tentang aku yang sudah berteman?" Pangeran Yuming melanjutkan, "Lagi pula, Dewa Utara tidak ada di sini. Mereka pergi mencari Dewa Barat, Dewa Selatan, dan Dewa Timur. Aku tidak tahu kapan mereka akan kembali. Haruskah aku membiarkan mereka menunggu di luar? Jika orang-orang mendengar tentang itu, bukankah aku akan ditertawakan karena kurangnya sopan santun? Undang mereka masuk." Dewa itu tidak punya pilihan selain keluar dari istana dan mengundang Naga Kilin dan Yaner masuk. "Pangeran, kami mengundangmu masuk." Geng itu memasuki istana surgawi kura-kura hitam. Tidak mengherankan, istana itu dipenuhi dengan harta karun dan perhiasan. Aura mewah memenuhi udara, seperti harta karun yang memenuhi istana. Tempat tinggal Dewa Utara benar-benar mewah. Naga Kilin tak dapat menahan diri untuk memujinya. Kura-kura memimpin jalan sambil berkata, "Tuan kami adalah orang suci yang lahir dari Sungai Surgawi, disembah oleh banyak orang dengan pengorbanan. Sungai Surgawi adalah milik tuan kami, jadi segala macam harta karun Sungai Surgawi juga milik tuan kami. Jadi, dia kaya secara alami." Gong Yun tertawa dingin, "Menipu dunia dengan mencuri." Kura-kura itu meliriknya dan melihat bagaimana dayang istana itu sedang terlelap. Namun, dia tidak ambil pusing, karena dia mengira dayang itu adalah dayang istana Dewa Selatan. Semua orang mengklaim bahwa keempat dewa tersebut merupakan dewa kuno yang lahir dari alam, sebagaimana yang mereka akui, namun Gong Yun mengetahui segalanya tentang asal-usul mereka. Dewa Barat Harimau Putih merupakan dewa kuno yang lahir dari pengorbanan kolektif oleh klan Nusin Gong Yun. 3 dewa lainnya juga memiliki asal-usul mereka sendiri. Dewa Utara Xuan Wu adalah dewa kuno yang lahir dari pengorbanan klan Juyu. Dewa Wu juga memiliki hubungan dengan Gong Yun. Yu dalam klan Juyu berarti air utara. Klan Juyu juga berarti penguasa penciptaan yang tinggal di dekat perairan utara. Klan Juyu awalnya tinggal di sebelah utara Sungai Surgawi, dan mereka menciptakan dewa kuno kura-kura hitam melalui pengorbanan. Mereka terbagi menjadi 2. Satu adalah Dewa Xuan, sedangkan yang lainnya adalah Dewa Wu. Hal ini dikarenakan Gong Yun adalah istri Kaisar Agung dan kepala klan Nusin. Wanita lebih unggul di klan Nusin. Ketika Gong Yun menikah dengan Kaisar Agung, statusnya di klan Juyu bahkan lebih tinggi. Dia setara dengan Kaisar Agung, jadi klan Juyu berkorban untuk menciptakan 2 dewa kuno, Dewa Xuan dan Dewa Wu. Pengorbanan mereka juga merupakan perwujudan dari harapan mereka yang indah. Harapan agar Kaisar Agung dan Gong Yun menjadi pasangan yang sempurna seperti dewa-dewa kuno dalam imajinasi mereka, seolah-olah mereka adalah satu. Namun, kenyataannya kejam. Dewa Utara bisa menjadi kaya karena menyerbu klan Juyu ketika malapetaka besar para penguasa penciptaan datang. Tiba-tiba, terdengar suara tawa keras saat seorang pemuda bertubuh besar dan tampan berjalan ke arah mereka. Dia adalah Pangeran Yuming. Pangeran Yuming saat itu tidak terlihat begitu miskin. Ia tampak kuat dan tampan, dengan aura yang kuat dan kumis naga. Hanya saja pakaiannya terlalu mewah. Ia mengenakan jubah hitam dengan gambar bunga dan ular yang terbuat dari benang emas. Yang paling menarik perhatian adalah harta karun yang berserakan di sekujur tubuhnya. Pertama, ada 24 mutiara di pinggangnya, yang merupakan 24 surga. Di lengannya terdapat gelang yang terbuat dari mutiara, masing-masing berjumlah 4 hingga 5. 3 hingga 4 liontin giok ada di pergelangan tangannya, sementara sebuah kalung ada di lehernya. Kalung itu berisi harta karun yang tidak diketahui. Adapun sepatu itu memancarkan awan. Ketika ia berjalan, awan akan mengangkatnya sehingga ia melayang. Naga Kilin berpikir, Pangeran Yuming ini bagaikan pandai besi keliling. Dia bisa menjadi pedagang yang baik. Yaner melihatnya dan berkata, "Saya memberi hormat, saudara." Naga Kilin dan 6 naga surgawi juga berkata, "Saudaraku." Pangeran Yuming dengan cemas membalas sapaan itu. "Kami tidak sering bepergian, jadi aku agak kaku dengan saudara-saudariku. Mohon maafkan aku." Raja Dewa Gong Yun menutupi pikirannya dengan kesadaran sehingga dia tidak dapat melihat Kinmu di balik lingkaran cahaya Yaner. Dengan demikian, dia gagal melihat Yang Mulia Surgawi Mu di bawah pohon harta karun darah naga.
Naga Kilin mengatakan sesuatu yang mengejutkan, "Saudaraku, apakah kamu tahu bahwa surga akan segera terbelah?" Pangeran Yuming terkejut, dan buru-buru menutup mulutnya sebelum melihat sekeliling dan berbisik, "Kau bisa mati karena mengatakan itu. Jangan bicara omong kosong." Tiba-tiba para dewa melaporkan, dewa telah kembali. Pangeran Yuming bergegas pergi menyambut mereka, lalu meminta maaf dengan berkata, "Silakan tinggal di sini dulu, saya akan segera kembali." Dewa Xuan dan Dewa Wu duduk, dan Pangeran Yuming menerima mereka. Dewa Xuan dan Dewa Wu saling memandang dan berkata, "Jangan keluar sekarang, langit akan terbelah." Pangeran Yuming mendapat kilasan inspirasi saat dia mengingat kata-kata Naga Kilin dan berkata, "Aku tahu itu." Dewa Xuan dan Dewa Wu merasa senang. Tampaknya putra kita yang konyol itu cukup tercerahkan untuk melihat situasi di surga.